Anda adalah ketua KPPS di sebuah TPS pada hari pemilu selama proses penghitungan suara. Seorang saksi dari salah satu kandidat bertindak tidak tertib dengan mengganggu proses penghitungan dan melontarkan tuduhan kecurangan tanpa bukti. Hal ini memicu ketegangan di antara saksi lainnya dan membuat suasana TPS menjadi kurang kondusif. Apa yang akan Anda lakukan untuk menanggapi situasi ini? A. Saya akan meminta saksi tersebut untuk meninggalkan TPS agar situasi kembali kondusif tanpa berdiskusi lebih jauh. B. Saya akan meminta seluruh saksi untuk tenang dan menghentikan penghitungan sementara hingga saksi tersebut dapat ditenangkan oleh pihak berwenang. C. Saya akan menjelaskan kepada saksi tersebut bahwa tuduhan tanpa bukti tidak dapat diterima dan mengingatkan prosedur keberatan secara resmi. D. Saya akan meminta bantuan pihak keamanan TPS untuk menenangkan saksi tersebut dan melanjutkan proses sesuai aturan yang berlaku. E. Saya akan menunda proses penghitungan suara di lain hari agar menghindari perselisihan yang tidak diinginkan dan menjaga kondusivitas penghitungan suara. Jawabannya C. Saya akan menjelaskan kepada saksi tersebut bahwa tuduhan tanpa bukti tidak dapat diterima dan mengingatkan prosedur keberatan secara resmi. Anda adalah lurah di sebuah kelurahan yang menghadapi keluhan warga terkait pemasangan pagar pembatas di pemukiman. Sebagian warga mendukung untuk alasan keamanan, sementara lainnya menolak karena merasa akses terganggu. Perselisihan pun semakin memanas. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan meminta ketua RT dan RW menangani masalah ini langsung bersama warga, sementara saya memantau dari jauh. B. Saya akan mengajak ketua RT dan RW mengadakan forum terbuka agar semua warga dapat menyampaikan pendapat mereka dan mencapai kesepakatan bersama. C. Saya akan mengadakan pertemuan dengan ketua RT RW dan perwakilan warga untuk menyusun opsi yang bisa disosialisasikan kepada masyarakat. D. Saya akan menyelenggarakan forum terbuka dengan melibatkan ketua RT RW dan seluruh warga untuk mencari solusi bersama yang adil. E. Saya akan meminta warga bersikap realistis dan menganggap masalah ini bisa diselesaikan sendiri tanpa pendampingan. Jawabannya D. Saya akan menyelenggarakan forum terbuka dengan melibatkan ketua RT, RW, dan seluruh warga untuk mencari solusi bersama yang adil. Anda adalah kepala bagian pelayanan di kantor kecamatan. Warga mengeluhkan waktu tunggu yang lama untuk pengurusan dokumen dan mengusulkan agar jam layanan diperpanjang hingga malam. Namun, Anda tahu bahwa hal ini akan membuat staf kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Akan mempertimbangkan usulan warga sambil tetap menjalankan jam layanan yang ada sambil mencari solusi lain untuk mengurangi waktu tunggu. B. Akan menerima usulan warga dan mengajukan perubahan jadwal kepada atasan agar jam layanan diperpanjang. C. Akan menjelaskan kepada warga bahwa memperpanjang jam layanan tidak memungkinkan karena keterbatasan staf. D. Akan mengusulkan sistem antrean berbasis waktu agar warga tidak perlu menunggu terlalu lama di tempat. E. Akan mengabaikan keluhan warga karena sistem layanan saat ini sudah berjalan sesuai prosedur. Jawabannya A. Akan mempertimbangkan usulan warga sambil tetap menjalankan jam layanan yang ada sambil mencari solusi lain untuk mengurangi waktu tunggu. Dinas Perhubungan Kota mengalami kekurangan anggaran untuk memperbaiki beberapa lampu lalu lintas dan rambu jalan yang rusak. Hal ini berpotensi membahayakan pengguna jalan terutama di area dengan volume lalu lintas yang tinggi. Sebagai kepala dinas, sikap yang Anda ambil: A. Mengajukan kerjasama dengan perusahaan swasta untuk mendanai perbaikan lampu dan rambu lalu lintas sambil terus mencari sumber pendanaan yang lebih stabil. B. Memaksimalkan anggaran yang ada dengan memperbaiki lampu dan rambu lalu lintas di area paling berisiko agar eskalasi masalah tidak bertambah luas. C. Mengalihkan anggaran dari program perhubungan lain untuk perbaikan rambu dan lampu lalu lintas, meskipun ini menyebabkan program lain tertunda. D. Mengabaikan kekurangan anggaran dan fokus pada program lain yang lebih mudah dijalankan dengan dana terbatas.
Mengalokasikan sisa anggaran untuk perbaikan di area prioritas tinggi sambil mengupayakan bantuan dana dari pemerintah pusat dan instansi terkait. Jawabannya mengalokasikan sisa anggaran untuk perbaikan di area prioritas tinggi sambil mengupayakan bantuan dana dari pemerintah pusat dan instansi terkait. Seorang lansia menelepon kantor pelayanan untuk mengeluhkan kesulitannya menggunakan sistem antrean online karena keterbatasan literasi digital. Lansia tersebut juga tidak dapat datang langsung ke kantor karena keterbatasan fisik. Sebagai petugas pelayanan, apa yang akan Anda lakukan untuk membantu lansia tersebut? A. Saya akan meminta lansia tersebut mencari bantuan anggota keluarga atau tetangga untuk membantunya menggunakan sistem antrean online. B. Saya akan mencatat keluhan lansia tersebut dan menyarankan agar ia datang langsung ke kantor bila memungkinkan. C. Saya akan memberikan panduan langkah-langkah sederhana kepada lansia tersebut agar ia dapat memahami cara menggunakan sistem antrean online. D. Saya akan meminta lansia tersebut untuk pergi kantor di pagi hari agar kondisi badannya masih bugar dan dapat mengajukan antrean secara offline. Saya akan menyarankan lansia tersebut untuk menunggu hingga ada program pelatihan digital agar ia lebih memahami sistem antrean online. Jawabannya A. Saya akan meminta lansia tersebut mencari bantuan anggota keluarga atau tetangga untuk membantunya menggunakan sistem antrean online. Anda sedang magang di sebuah klinik kesehatan dan mendampingi dokter. Seorang pasien dengan riwayat hipertensi tiba-tiba melaporkan sakit kepala hebat disertai penglihatan kabur, sementara dokter lain sedang sibuk menangani pasien lain. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Segera memberitahu dokter lain agar pasien membutuhkan penanganan segera. B. Menangani pasien sesuai dengan pemahaman Anda meskipun belum mendapat instruksi dari dokter lain. C. Menunggu hingga dokter selesai menangani pasien lain sebelum melaporkan kondisi pasien tersebut. D. Menunda menangani keluhan pasien karena Anda masih magang dan tidak memiliki wewenang. Menenangkan pasien dan meyakinkannya bahwa dokter akan segera menangani kondisinya. Jawabannya A. Segera memberitahu dokter lain bahwa pasien membutuhkan penanganan segera. Anda adalah seorang perawat yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan tentang teknik penanganan pasien darurat. Namun di waktu yang sama, ada pasien rawat inap yang tiba-tiba mengalami pendarahan ringan akibat lukanya terbuka kembali dan membutuhkan penanganan segera. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya ingin mengikuti pelatihan tetapi merasa menangani pasien lebih mendesak. B. Saya akan mengikuti pelatihan karena itu penting untuk pengembangan kompetensi saya sebagai perawat. C. Saya akan mengikuti pelatihan karena itu merupakan instruksi langsung dari kepala unit. B. Saya akan meminta pasien untuk menunggu hingga perawat lain datang karena situasinya tidak terlalu parah. Saya tidak mengikuti pelatihan dan akan fokus menangani pasien agar segera mendapatkan perawatan yang diperlukan. Jawabannya saya tidak mengikuti pelatihan dan akan fokus menangani pasien agar segera mendapatkan perawatan yang diperlukan. Sebagai petugas lingkungan di daerah Anda, terdapat banyak anak yang sering mengalami masalah pernapasan akibat polusi udara dari aktivitas pembakaran sampah rumah tangga. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Tidak melakukan apa-apa karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan menunggu instruksi. B. Mengusulkan program penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak polusi udara dan cara pengelolaan sampah yang lebih baik. C. Mengimbau masyarakat untuk berhenti membakar sampah dan meminta mereka untuk mencari solusi lain. D. Melaporkan masalah ini kepada pemerintah daerah agar mereka segera melakukan penanganan. Membagikan masker kepada keluarga-keluarga yang tinggal di daerah di sekitar area pembakaran agar tidak terkena dampak polusi udara. Jawabannya B. Mengusulkan program penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak polusi udara dan cara pengelolaan sampah yang lebih baik.
Anda adalah kepala kantor pelayanan pajak. Beberapa wajib pajak tampak bingung dengan alur pengurusan dokumen dan ruang tunggu tidak cukup untuk menampung semua orang yang hadir. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta staf melaporkan masalah ini ke bagian administrasi tanpa mengambil tindakan langsung. B. Menunda penyelesaian masalah tersebut agar pelayanan tetap berjalan meskipun beberapa wajib pajak tidak mendapat tempat duduk. C. Mengarahkan staf untuk segera membantu wajib pajak yang bingung dan menambah kursi atau mengatur ulang area tunggu agar lebih nyaman. D. Memastikan staf segera memberikan penjelasan kepada wajib pajak yang bingung dan mencari solusi sementara untuk tetap duduk bagi yang lain. E. Menyarankan staf untuk mendahulukan wajib pajak yang membutuhkan tempat duduk dan tempat melanjutkan proses pelayanan sesuai jadwal. Jawabannya C. Mengarahkan staf untuk segera membantu wajib pajak yang bingung dan menambah kursi atau mengatur ulang area tunggu agar lebih nyaman. Anda adalah seorang guru dan menerima keluhan dari orang tua siswa tentang metode pengajaran yang menurut mereka sulit dipahami anak-anak. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi keluhan ini? A. Mengadakan sesi tambahan bagi siswa yang kesulitan agar bisa memahami materi lebih baik. B. Mengundang orang tua siswa untuk berdiskusi mengenai metode pengajaran dan mencari solusi bersama. C. Menerima masukan dan melakukan evaluasi metode pengajaran agar lebih mudah dipahami siswa. D. Menjelaskan bahwa metode yang digunakan sudah sesuai standar pengajaran dan cukup efektif. E. Menyampaikan kepada orang tua untuk lebih membantu anak-anak dalam memahami materi di rumah. Jawabannya C. Menerima masukan dan melakukan evaluasi metode pengajaran agar lebih mudah dipahami siswa. Anda adalah kepala dinas pendidikan yang menghadapi tantangan peningkatan kualitas sekolah-sekolah. Anda ingin memastikan bahwa anggaran peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Bagaimana sikap Anda? A. Membuat laporan keuangan dan saluran komunikasi yang transparan serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran. B. Membuat dashboard online interaktif yang menunjukkan penggunaan teknologi untuk transparansi dan memudahkan akses informasi. C. Membuat mekanisme partisipatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan dan pengawasan peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan untuk mengumpulkan saran melalui teknologi. D. Membentuk tim audit dan evaluasi anggaran menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran. E. Melaksanakan program edukasi dan sosialisasi untuk memberdayakan masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Jawabannya C. Membuat mekanisme partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan dan pengawasan peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan untuk mengumpulkan saran melalui teknologi. Anda adalah ASN di kantor pemerintahan. Pagi ini datang seorang bapak yang ingin mengurus dokumen. Ia meminta agar segera dilayani oleh Anda. Padahal Anda bukan petugas pengurus dokumen dan saat ini jam pelayanan belum buka. Ia memaksa karena terburu-buru. Sikap Anda? A. Menghubungi petugas terkait agar datang secepatnya karena ada masyarakat yang ingin buru-buru dilayani sekarang juga. B. Menginformasikan bahwa jam pelayanan belum buka dan menawarkan untuk menunggu di kursi tunggu. C. Menolak permintaan tersebut dan menjelaskan jika jam pelayanan baru buka setengah jam lagi. D. Meminta agar bapak tersebut jangan memaksa dan memintanya untuk kembali lagi setengah jam lagi. E. Menolak permintaannya lalu menjelaskan bahwa jam pelayanan belum buka sembari membantu memeriksa kelengkapan dokumennya. Jawabannya E. Menolak permintaannya lalu menjelaskan bahwa jam pelayanan belum buka sembari membantu memeriksa kelengkapan dokumennya. Anda adalah seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan. Anda ingin memahami kebutuhan dan keinginan
pelanggan terkait fitur produk baru yang akan diluncurkan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengandalkan data penjualan sebelumnya untuk menentukan fitur produk yang paling diminati. B. Mengirimkan email kepada pelanggan dengan pertanyaan terkait fitur produk yang mereka inginkan. C. Mengatur pertemuan dengan kelompok pelanggan terpilih untuk mendiskusikan preferensi mereka terhadap fitur produk. D. Mengembangkan berbagai fitur produk baru untuk memberikan pilihan lebih banyak kepada pelanggan. E. Mengadakan voting di media sosial untuk memungkinkan pelanggan memilih fitur produk favorit mereka. Jawabannya C. Mengatur pertemuan dengan kelompok pelanggan terpilih untuk mendiskusikan preferensi mereka terhadap fitur produk. Anda adalah kepala dinas kesehatan yang ingin meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Anda menghadapi kendala kurangnya tenaga kesehatan berkompeten dan bersertifikat. Sikap Anda: A. Merekrut tenaga kesehatan berkompeten dari luar daerah, memberikan insentif dan memperkuat loyalitas mereka. B. Melatih tenaga kesehatan yang ada, memberikan bimbingan berkelanjutan dan mengakui prestasi mereka. C. Bekerja sama dengan lembaga kesehatan lain, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan menjalin jejaring kerja yang efektif. D. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan, menyediakan perangkat pendukung dan mengevaluasi dampaknya. E. Melibatkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, meningkatkan kesadaran hidup sehat dan merespon kebutuhan mereka. Jawabannya B. Melatih tenaga kesehatan yang ada, memberikan bimbingan berkelanjutan, dan mengakui prestasi mereka. Anda adalah seorang pegawai di kantor kementerian yang bertugas mengelola program baru yang mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat, baik positif maupun berupa kritik dan kekhawatiran dalam menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat terkait program tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyusun laporan komprehensif tentang umpan balik masyarakat dan menggunakannya untuk evaluasi program. B. Mengadakan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan menggunakan hasilnya untuk memperbaiki strategi komunikasi. C. Mendengarkan dengan cermat umpan balik, menanggapi kritik dengan solusi, dan memberikan penjelasan atas kekhawatiran masyarakat. D. Menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik langsung. E. Mengadakan forum diskusi terbuka dengan masyarakat untuk memahami lebih dalam kritik dan saran mereka terkait program. Jawabannya C. Mendengarkan dengan cermat umpan balik, menanggapi kritik dengan solusi, dan memberikan penjelasan atas kekhawatiran masyarakat.